Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Dino Stefan. Di video ini, kita akan membahas materi eksponen atau bentuk pangkat. Materi ini merupakan materi pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama terkait materi eksponen, kemudian ada contoh soal dan pembahasannya. Oleh karena itu, yuk nonton video ini sampai habis. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita masuk di definisi. Jika A elemen bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N kali atau N faktor. Nah, bentuk ini dituliskan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya hingga kali A sebanyak N faktor atau N kali. Di mana A di sini adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, jadi ini adalah definisi dari eksponen atau bentuk pangkat. Sebagai contoh, di sini ada bentuk 2 pangkat 4, artinya adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 4 kali, yakni 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Di sini juga ada bentuk negatif 3 pangkat 3. Artinya adalah perkalian bilangan negatif 3 sebanyak 3 kali. Kita peroleh minus 3 kali minus 3 kali minus 3 sama dengan minus 27. Oke, di sini ada beberapa sifat yang dapat kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal eksponen. Sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N. Jadi kita bisa dilihat di sini operasinya adalah perkalian dan bilangan pokoknya sama, maka kita bisa menjumlahkan pangkatnya. Kita peroleh A pangkat M tambah N. Sedangkan untuk pembagian sendiri, A pangkat M bagi A pangkat N, jadi basisnya juga sama, maka untuk pembagian pangkatnya kita kurang. Kita peroleh A pangkat M kurang N. Di sini ada contoh 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, maka kita peroleh 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Begitu pula untuk bentuk 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 4 pangkat 2. Oke, sifat ketiga, A pangkat M pangkat N. Jadi A pangkat M pangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya kita kali. Sedangkan untuk A per B pangkat M, maka masing-masing kita pangkatkan dengan M. Kita peroleh A pangkat M per B pangkat M. Selanjutnya, untuk bentuk A kali B pangkat N, itu masing-masing kita pangkatkan dengan N. Kita peroleh A pangkat N kali B pangkat N. Di sini ada contoh, 5 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 2 kali 3, sama dengan 5 pangkat 6. Untuk bentuk 3 per 2 pangkat 2, masing-masing kita pangkatkan 2, kita peroleh 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Sedangkan untuk bentuk 5 kali 3 pangkat 4, maka masing-masing kita pangkatkan dengan 4. Kita peroleh 5 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nah, gabungan dari sifat 3, 4, dan 5 kita peroleh bentuk seperti ini. Jika kita mempunyai A pangkat M, B pangkat N, per C pangkat P, D pangkat Q, pangkat X, maka masing-masing kita pangkatkan dengan X. Jadi semua pangkat ini kita kalikan dengan X. Kita peroleh A pangkat MX, B pangkat NX, per C pangkat PX, D pangkat QX. Nah, sebagai contoh di sini ada 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 4 pangkat 5. Maka semua pangkat ini kita kalikan dengan 5. Kita peroleh 2 pangkat
3 kali 5, 15 per 3 pangkat 2 kali 5, 10 kali 5 pangkat 4 kali 5 sama dengan 5 pangkat 20. Oke, selanjutnya kita punya pangkat negatif, A pangkat negatif N. Untuk membuat pangkat ini menjadi positif, maka A pangkat negatif N kita bisa ubah menjadi seper A pangkat N. Jadi pangkatnya sudah berubah menjadi negatif. Sebagai contoh di sini ada 5 pangkat negatif 4, supaya dia positif maka kita jadikan dia seper 5 pangkat 4, atau istilahnya bisa langsung kita turunkan saja ke bawah kalau pangkat negatifnya ada di atas. Sedangkan kalau pangkat negatifnya itu ada di bawah, maka bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara kita naikkan ke atas. Oke. Selanjutnya ada bentuk A per B pangkat negatif N. Jadi di sini ada bentuk pecahan dengan pangkat negatif, maka untuk membuat pangkatnya menjadi positif, maka pecahan ini bisa kita balik menjadi B per A pangkat N. Sebagai contoh, di sini ada 7 per 2 pangkat negatif 3. Maka, agar pangkatnya menjadi positif, kita tinggal balik 7 per 2 menjadi 2 per 7 pangkat 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya pangkat yang berbentuk pecahan. Misalnya kita mempunyai A pangkat M per N. Nah, ini kita bisa ubah menjadi bentuk akar, yakni akar N dari A pangkat M. Sebagai contoh, ada 8 pangkat 2 per 3. Jadi bisa kita ubah menjadi akar 3 dari 8 pangkat 2. Terakhir untuk pangkat 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1, tetapi tidak berlaku untuk nilai A sama dengan 0. Jadi 0 pangkat 0 tidak sama dengan 1. Sebagai contoh, di sini ada 7 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, itu dia sifat-sifat dari eksponen. Jadi sifat ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal eksponen. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke contoh soal beserta pembahasan dari eksponen. Oke, kita melangkah ke contoh soal nomor 1. Tentukanlah hasil dari 2 pangkat 4 AB pangkat negatif 4 per 3 pangkat 5 B pangkat 2 pangkat negatif 1 dikali dengan 2 pangkat 2 A pangkat negatif 2 B pangkat negatif 1 per 3A pangkat negatif 1 kali B dipangkatkan dengan 2. Oke, mari kita bahas bersama. Di sini kita mempunyai pecahan dengan pangkat negatif. Jadi kita bisa mempositifkan pangkatnya dengan cara membalik pecahan ini. Kita peroleh 3 pangkat 5 B pangkat 2 diper dengan 2 pangkat 4 A B pangkat negatif 4 pangkat 1. Namun karena pangkat 1, jadi kita tidak perlu tuliskan. Oke, dikali dengan karena pecahan ini dipangkatkan dengan 2, maka semua pangkatnya dikalikan dengan 2. Kita peroleh 2 pangkat 2 kali 2 4 A negatif 2 dikali 2 negatif 4 B negatif 1 dikali 2 negatif 2 diper dengan 3 pangkat 2 A pangkat negatif 2 B pangkat 2. Oke, dari bentuk ini bisa kita lihat bahwa ada bentuk B pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 2. Jadi itu bisa kita coret. Set. Selanjutnya ada yang sama lagi, yakni 2 pangkat 4 diper dengan 2 pangkat 4. Kita bisa coret. Set. Oke, jadi kita tuliskan kembali menjadi 3 pangkat 5 kali A pangkat negatif 4 B pangkat negatif 2 diper dengan
A bisa kita kalikan dengan A pangkat negatif 2. Jadi karena di sini pangkat 1 dan perkalian, maka pangkatnya kita jumlah. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. A pangkat negatif 1, B pangkat negatif 4 dikali dengan 3 pangkat 2. Oke, karena pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Kita peroleh 3 pangkat 5 diper dengan 3 pangkat 2. Kita kurangkan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kita peroleh 3 pangkat 3. Kemudian A pangkat negatif 4 diper dengan A pangkat negatif 1. Maka pangkatnya kita kurangkan menjadi negatif 4 dikurang negatif 1. Negatif ketemu negatif positif, berarti negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Selanjutnya B pangkat negatif 2 diper dengan B pangkat negatif 4. Pangkatnya kita kurangkan. Negatif 2 dikurangi dengan minus 4 berarti jadi tambah 4. Negatif 2 tambah 4 positif 2. Nah, karena di sini A masih berpangkat negatif, jadi kita positifkan dulu dengan cara kita per atau kita turunkan ke bawah. Kita peroleh 3 pangkat 3 B pangkat 2 per A pangkat 3. Oke, jadi ini adalah bentuk sederhananya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, itu dia untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal nomor 2. Tentukanlah bentuk sederhana dari bentuk AB pangkat negatif 1 kurang A pangkat negatif 1B per A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1. Nah, untuk menyederhanakan ini, kita harus mengubah semua yang berpangkat negatif menjadi pangkat positif. Pertama, untuk AB pangkat negatif 1, jadi B masih berpangkat negatif, kita positifkan. Kita peroleh kita peroleh A per B. Kemudian kita kurangkan dengan, karena A berpangkat negatif, maka kita positifkan. Kita peroleh B per A. Diper dengan A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/A ditambah dengan B pangkat negatif 1 itu 1/B. Nah, kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Untuk A per B dikurangi dengan B per A, penyebutnya belum sama, jadi kita bisa kali silang. Kita peroleh A dikali A kuadrat, kurang B dikali B, B kuadrat, diper dengan B dikali A, AB. Per, sama halnya untuk 1/A ditambah 1/B, karena penyebutnya belum sama, maka bisa kita kali silang. 1 dikali B, B, tambah 1 dikali A, diper dengan A dikali B, AB. Oke, karena sama-sama diper dengan AB, maka bisa kita coret. Set. Kita peroleh A kuadrat kurang B kuadrat diper dengan B tambah A, atau bisa kita tuliskan menjadi A tambah B. Nah, kita perhatikan untuk bentuk A kuadrat kurang B kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi A tambah B kali A kurang B diper dengan A tambah B. Nah, karena atas dan bawah sama-sama memiliki A tambah B, jadi bisa kita coret. Set, kita peroleh A kurang B. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Itu dia untuk contoh soal nomor 2. Selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 3. Diketahui A, B, dan C merupakan bilangan real positif. Tentukanlah nilai C jika akar BC diper dengan akar pangkat 4 dari AB pangkat 3 sama dengan AB. Oke, kita perhatikan bahwa ruas kiri mempunyai akar. Di sini ada akar 2 dan di sini ada akar 4. Jadi, untuk memudahkan kita menyederhanakan bentuk ini, kita harus menghilangkan akarnya. Dengan cara kedua ruas kita pangkatkan dengan 4.
Jadi jika kedua ruas kita pangkatkan dengan 4, kita peroleh akar BC. Saya hapus dulu. Oke. Akar BC diper dengan akar pangkat 4 dari AB pangkat 3 pangkat 4 itu sama dengan AB pangkat 4. Oke, jadi akar BC dipangkatkan dengan 4, akarnya habis, tersisa pangkat 2. Kita peroleh BC pangkat 2 diper dengan, sedangkan untuk akar pangkat 4 dipangkatkan dengan 4, akarnya habis. Kita peroleh AB pangkat 3. Sedangkan AB pangkat 4 disederhanakan, masing-masing kita pangkatkan dengan 4. A pangkat 4, B pangkat 4. Oke, bentuk BC pangkat 2, masing-masing kita pangkatkan 2, kita peroleh B pangkat 2, C pangkat 2. Sedangkan AB pangkat 3 kita kalikan dengan A pangkat 4, B pangkat 4. Kita peroleh A dikali A pangkat 4, A pangkat 5, B pangkat 3 dikali B pangkat 4, B pangkat 7. Oke, karena yang ditanyakan adalah nilai C, maka B kuadratnya kita pindah ruaskan terlebih dahulu. Kita peroleh C kuadrat sama dengan A pangkat 5, B pangkat 7 diper dengan B pangkat 2. Oke, saya sambung di sini. C kuadrat sama dengan, karena B pangkat 7 diper dengan B pangkat 2, pangkatnya bisa kita kurangkan. Kita peroleh A pangkat 5, B pangkat 5. Kemudian untuk mencari nilai C pangkat 2-nya kita pindah ruaskan menjadi akar. Kita peroleh akar dari A pangkat 5, B pangkat 5 bisa kita tuliskan menjadi AB dipangkatkan dengan 5. Nah, karena pada opsi tidak memiliki bentuk akar, jadi kita harus ubah ke pangkat pecahan. Kita peroleh AB pangkat 5/2. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, itu dia untuk contoh soal nomor 3. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal nomor 4. Diketahui fungsi Fn sama dengan 2 pangkat N tambah 2 dikali 6 pangkat N kurang 4. Dan fungsi Gn 12 pangkat N kurang 1, di mana N bilangan asli. Hasil pembagian Fn oleh Gn adalah titik-titik. Nah, jadi yang ditanyakan adalah Fn dibagi dengan Gn, di mana sudah diketahui bahwa Fn adalah 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N dikurangi dengan 4 per Gn-nya juga sudah diketahui, yakni 12 pangkat N kurang 1. Kita bisa melihat bahwa dari bentuk ini semua basisnya berbeda. Ada basis 2, ada basis 6, dan ada basis 12. Tetapi untuk basis 12 sendiri, kita bisa ubah 12 menjadi perkalian, yakni 2 dikali 6. Tujuannya supaya basisnya menjadi sama. Kita peroleh 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N kurang 4 diper dengan 12 kita ubah menjadi 2 kali 6 pangkat N kurang 1. Nah, untuk 2 kali 6 pangkat N kurang 1, masing-masing kita pangkatkan dengan N kurang 1. Kita peroleh 2 pangkat N tambah 2 dikali 6 pangkat N kurang 4 diper dengan 2 pangkat N kurang 1 kali 6 pangkat N kurang 1. Nah, sekarang kita sudah mempunyai bentuk dengan basis yang sama, yakni basis 2 dan basis 6. Karena ini merupakan bentuk pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Kita peroleh 2 pangkat N tambah 2 dikurangi dengan N kurang 1, 6
6 pangkat N kurang 4 juga dikurangkan dengan N kurang 1. N tambah 2 dikurangi dengan N kurang 1, N kurang N itu habis, set. 2 kurang minus 1 itu positif 3, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 6 pangkat N dikurang N itu habis, set. Minus 4 dikurangi dengan minus 1 berarti jadi positif, minus 4 tambah 1 minus 3. Oke, saya lanjutkan di sini. Jadi Fn diper dengan Gn sama dengan, karena 6 ini masih berpangkat negatif, jadi kita positifkan dulu dengan cara kita per atau kita turunkan ke bawah. Sama dengan, karena sama-sama berpangkat 3, maka kita bisa gabung pangkatnya menjadi 2/6 pangkat 3. 2/6 itu sama dengan 1/3. Jadi 1/3 pangkat 3. 1 pangkat 3 1 per 3 pangkat 3 27. Oke, jadi bentuk sederhananya adalah 1/27. Jadi jawabannya adalah B. Terakhir, untuk soal nomor 5, jika 4 pangkat M sama dengan 81, maka tentukanlah hasil dari 2 pangkat M tambah 1 kurang 6 sama dengan titik-titik. Oke, kita ketahui bahwa 4 pangkat M itu sama dengan 81. Nah, kita lihat bahwa 4 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi, 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan M itu sama dengan 2 pangkat 2M. Kemudian 81 bisa kita ubah menjadi 9 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2M ini bisa kita ubah kembali menjadi 2 pangkat M pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2, maka kedua ruas sama-sama berpangkat 2. Jadi pangkat 2-nya bisa kita coret. Set. Kita peroleh 2 pangkat M sama dengan 9. Oke, kita perhatikan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 2 pangkat M tambah 1 dikurangi dengan 6. Nah, 2 pangkat M tambah 1 bisa kita urai menjadi 2 pangkat M dikali 2 pangkat 1 dikurangkan dengan 6. Karena 2 pangkat M sama dengan 9, maka kita substitusi. Kita peroleh 9 kali 2 pangkat 1 itu 2 dikurangi dengan 6. 9 kali 2, 18. 18 dikurang 6 sama dengan 12. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia pembahasan kita terkait dengan contoh soal dari materi eksponen. Semoga kalian bisa paham terkait dengan materi ini. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.